Tadi Pak Eko sudah menyampaikan bahwa ada 3 fase penanggulangan bencana, fase di awal, fase tanggap darurat, dan fase saat bencana dan fase pasca bencana. Nah, di fase prabencana ini kita membagi lagi ada fase yang berisi kegiatan kajian risiko yang menyangkut analisis dan evaluasi risiko, kemudian ketika kita sudah memahami risiko seperti apa yang kita punyai di lokasi-lokasi yang menjadi tempat kita, kemudian di situ ada opsi untuk mengurangi dampak risiko itu. Ini ada beberapa macam. Yang pertama itu adalah avoiding, artinya menjauh dari daerah yang berpotensi risiko, kemudian reducing, artinya mitigasi, kita bisa mengurangi dampak risiko dengan program struktur dan non-struktur, kemudian accepting, kalau kita tidak bisa keluar dari daerah berisiko, kita tidak bisa mengurangi risiko, ada bagian-bagian dari risiko yang terpaksa harus kita terima, tapi ada opsi kemudian di situ adalah transfer risiko, mentransfer potensi dampak yang kita mungkin miliki ke pihak ketiga. Nah, di sini ini peran dari asuransi. Artinya, ketika misalkan kita berbicara Jakarta mungkin berpotensi ada terdampak gempa. Kemudian kita melihat mungkin ada beberapa bangunan yang mungkin belum sesuai dengan kondisi kekuatan yang disyaratkan untuk menerima beban goncangan yang mungkin terjadi di masa depan. Ini bisa diperkuat atau mungkin bisa tidak hanya secara struktur, tetapi potensi risiko kerugian yang ada ini bisa dialihkan ke pihak ketiga dalam konteks ini asuransi. Nah, ruang hukum yang akan menjadi patokan regulasi di sini kita sudah punya dalam Perpres 87 2020 mengenai rencana induk penanggulangan bencana. Ada 6 faktor utama yang akan kita capai 25 tahun ke depan. Salah satunya adalah penguatan investasi risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana dengan memperhatikan tata ruang dan penataan kawasan. Jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa kita sudah memiliki kapasitas untuk menganalisis potensi risiko yang ada, baik itu frekuensi kejadiannya berapa kali dalam 1 tahun, perulangannya berapa kali dalam sekian tahun, kemudian magnitudenya juga kita bisa prediksi, kita bisa hitung. Seandainya terjadi tsunami di selatan Jawa, potensi tsunami-nya seberapa besar, berapa banyak bangunan terdampak, ini kita sudah bisa menganalisis itu. Kemudian tinggal kita siapkan regulasinya. Kalau kita punya sekian ribu bangunan dalam zona terdampak, berapa risiko yang bisa kita terima dari sisi pemerintah dan berapa risiko yang mungkin bisa ditanggung oleh pihak ketiga. Nah, ini peran dari kolaborasi multi pihak ini yang kalau di BNPB kita sebut dengan pentahelik berbasis komunitas ini kita dorong. Dan payung hukumnya sementara sudah ada. Jadi dalam Perpres 87 2020 itu sudah sangat clear tersurat bahwa salah satu program utama 25 tahun ke depan dalam penanggulangan bencana adalah penguatan investasi pengelolaan risiko bencana. Dan ini juga sekarang berjalan, sedang disiapkan oleh teman-teman di Kementerian Keuangan tentang pooling fund untuk penanggulangan bencana. Saya stop sampai di situ dulu, Mbak. Jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store untuk mendapatkan informasi dan perkembangan terkini dari berita-berita ekonomi dan bisnis.